on. Come on, kita panen jamurnya dulu yuk. Jamur yang akan digunakan adalah jenis merang hitam, karena jenis ini sudah sangat familiar dengan lidah masyarakat. Ada kriteria khusus untuk jamur yang siap dipanen, seperti permukaan jamur yang sudah meletak. Ayo, panen yang banyak ya. Jamur merang merupakan salah satu spesies jamur pangan yang banyak dibudidayakan di wilayah beriklim tropis atau subtropis. Untuk membudidayakannya, dibutuhkan kumbung atau bangunan khusus penyimpanan. Dan sesuai dengan namanya juga, jamur ini dapat tumbuh dengan baik pada media merang dan jerami yang telah terkomposkan. Sebelum diolah, jamur merang yang telah dipanen harus dibersihkan dari akar dan sisa kompos yang masih melekat. Tidak hanya itu, jamur merang akan dipisahkan berdasarkan ukurannya, dari ukuran yang besar, sedang, sampai yang kecil. Jamur merang memang sering digunakan dalam berbagai macam masakan karena memiliki rasa yang enak, gurih, dan tidak mudah berubah bentuk jika dimasak. Oke deh, jamur merang siap diolah. Rebus terlebih dahulu dalam panci yang berisi air mendidih. Tidak perlu waktu lama kok, cukup sampai jamur agak sedikit layu. Angkat dan rendam dalam air dingin agar jamur tetap segar. Kulit pada jamur harus dikupas nih dan pisahkan dari daging jamurnya. Tahu nggak sih, jamur merang juga berperan aktif loh dalam melawan lemak jahat yang mengakibatkan naiknya kolesterol dalam darah yang dapat memicu penyakit jantung. Hebat banget ya. Asik. Setelah melewati beberapa proses, jamur merang siap dimasak nih. Menu yang akan dibuat adalah jamur merang garang asem yang merupakan masakan tradisional khas Jawa Tengah. Masak santan terlebih dahulu. Selain sebagai penambah rasa sedap pada masakan, santan digunakan juga sebagai pengganti minyak loh. Masukkan aneka bumbu yang terdiri dari bawang, cabai, dan aneka rempah. Tambahkan juga larutan gula dan garam, masak hingga mendidih. Dan aroma bumbunya tercium. Sedapnya. Nah, baru deh masukkan jamur merangnya sedikit demi sedikit ya, agar bumbu dapat menyerap pada jamur. Terakhir, tambahkan lagi santan dan sari belimbing wuluh sebagai perasa asam yang membuat cita rasa masakan semakin mantap. Oke, masak selama 15 menit hingga semua bumbu meresap pada jamur. Jamur merang garang asamnya siap dikemas dalam kaleng. Sebelumnya, pisahkan jamur dengan kuahnya ya, agar komposisi dalam kaleng tidak ada yang lebih dominan. Setiap kaleng berisikan 100 gram jamur merang garang asem. Ditambahkan juga tomat dan cabai rawit biar makin maknyus. Terakhir, baru deh tambahkan kuah garang asam secukupnya. Kaleng-kaleng yang sudah terisi harus di-steam dalam mesin conveyor ini dengan suhu 90 derajat Celcius selama setengah jam. Steaming ini juga berfungsi sebagai pengawet alami loh. Soalnya jamur kalengan ini mampu bertahan selama 3 bulan. Hebat! Sip, jika proses steaming selesai, kemasan kalengnya langsung segera ditutup dan dipres agar tidak mudah terkontaminasi. Jamur merang garang asam yang telah dikemas harus disterilisasi untuk mematikan bakteri yang terkandung. Dalam tabung ini sterilisasi dilakukan selama 40 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Wih, panas banget tuh. Karena yang dibuat bukan hanya garang asam, setiap kaleng harus diberi label sesuai dengan jenis masakannya. Ada 7 jenis varian masakan olahan jamur merangnya. Selain garang asem, ada juga rendang, brongkos, sambal goreng, gulai, opor, dan sayur lodeh.
Dibanderol dengan harga kisaran Rp20.000 saja per kalengnya. Kita sudah bisa menikmati olahan jamur yang sesuai dengan selera. Ayo, kamu mau yang mana nih? Mengandung antioksidan, kaya akan vitamin, kalori yang rendah, dan penghasil rasa umami. Membuat jamur selalu menjadi primadona dari dulu sampai sekarang. Salah satu jamur yang paling digemari adalah jamur kancing. Jamur ini adalah jamur yang paling banyak dibudidayakan di dunia. Biar praktis dan lebih awet, sekarang jamur kancing dikemas dalam kaleng. Pada zaman Romawi dan Yunani kuno, jamur kancing tumbuh alami di atas kotoran kuda. Kalau sekarang sih, proses budidayanya sudah aman dan higienis ya. Seperti pembibitan jamur kancing di kaki Gunung Bromo ini. Media kompos yang dipakai pasti steril. Jamur yang dipanen setelah berumur 12 hari pun diproses dengan cara higienis. Mulai dari pencucian menggunakan air berkonsentrasi kaporit tinggi sampai sterilisasi untuk menghilangkan mikroba. Air yang dipakai untuk merendam jamur kancing ini adalah air larutan garam, vitamin C, dan sitrat. Selain biar awet, biar makin sehat juga. Yap, jamur kancing mengandung vitamin B dan bisa meningkatkan asupan tembaga serta fosfor. Bahkan menurut penelitian, dengan mengganti daging merah dengan jamur kancing putih 1 cangkir per harinya, berat badan dan ukuran pinggang bisa turun loh, mantap! Kalau nggak ada asisten rumah tangga di rumah, pasti butuh makanan yang praktis nih. Tinggal buka kalengnya, siap disantap buat sahur atau berbuka. Walaupun praktis, krecek kaleng ini nggak pakai bahan pengawet kok, jadi aman deh. Selain itu, krecek yang terbuat dari kulit sapi mengandung banyak protein, bisa bikin kenyang lebih lama. Dulu makanan kaleng hanya digunakan untuk bekal militer. Karena dinilai praktis, kaleng pun populer sebagai tempat penyimpanan makanan sampai sekarang. Berbagai jenis makanan yang bisa disimpan di dalam kaleng. Produksi krecek kalengan bisa kita jumpai di Yogyakarta. Awalnya, gudeg sebagai makanan khas Jogja lah yang dikemas dalam kaleng. Tapi karena peminat krecek juga banyak, jadinya diciptakan juga krecek dalam kemasan kaleng. Sama seperti gudeg, krecek juga cepat basi. Tapi karena sudah dikemas dalam kaleng, kreceknya bisa awet lebih lama loh. Selain buat sarapan praktis, krecek kaleng juga bisa dijadikan buat tangan nih. Sambal goreng krecek yang dibuat di sini menggunakan resep turun-temurun. Jadi soal rasa dijamin enak deh. Dalam satu kaleng ada isian berupa krecek, tempe, dan cabai rawit. Masing-masing bahan dimasak sendiri-sendiri. Ada yang masak krecek, ada yang masak tempe, ada yang masak sambal. Setelah matang baru deh ketiganya dikumpulkan lalu dikemas dalam kaleng berukuran 250 gram. Lanjut yuk. Krecek yang sudah dikemas lalu dimasukkan ke dalam alat bernama exhaust box yang berguna untuk mengeluarkan udara dari kaleng. Suhu di dalam exhaust box ini mencapai 80 derajat Celcius. Makanya jangan dekat-dekat ke alat ini ya. Wah, banyak makanan. Tahu begini, Embul bawa piring sama sendok dari rumah tadi. Lumayan lah, mumpung masih baru mateng, pasti rasanya enak nih. Aduh, panas banget. Melepuh dia tangan Bul ini. Aduh, si Embul, itu kan kalengnya masih panas. Lagian habis ini kan masih harus disteril lagi, Bul. Nggak sabaran sih. Kelamaan, Nyil. Habisnya Bul udah keburu lapar nih. Tadi kan belum sarapan. Bul. Setelah dipanaskan, kaleng dicuci dulu sampai bersih ya. Selanjutnya, kaleng dimasukkan ke dalam mesin retort yang berguna untuk membunuh bakteri di dalam makanan. Karena sudah nggak ada kuman, makanan di dalam kaleng bisa awet deh. Makanan yang sudah disterilisasi akan awet hingga 18 bulan. Dan siap dijual deh, baik di toko oleh-oleh ataupun secara online.